kondisi seseorang, akan tetapi juga itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Artinya seorang disabilitas itu memunculkan ketidakmampuannya itu juga bukan hanya dari dirinya sendiri, akan tetapi juga dari pengaruh dari ketidakyakinan orang sekitarnya. Lalu stigma terhadap IBK. Apa sih stigma terhadap IBK itu? Stigma terhadap IBK kebanyakan masyarakat memandang negatif kepada individu berkebutuhan khusus. Contohnya tidak itu semua belum tentu benar. Di sini kita masuk ke poin kedua. Kenapa kepercayaan terhadap IBK itu rendah? Karena pertama adanya stereotip negatif. Jadi masyarakat itu langsung menganggap disabilitas itu tidak mampu. Padahal itu juga disabilitas itu memiliki kemampuan masing-masing. Seperti kita pada umumnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman. Banyak masyarakat itu seperti akses pendidikan dan pekerjaan itu terbatas, yang dimana itu membuat seorang IBK itu menjadi terlihat tidak aktif, padahal mereka hanya tidak diberi kesempatan untuk menampilkan kemampuannya. Lalu yang terakhir adalah adanya diskriminasi atau diremehkan, dihindari, atau bahkan tidak dipercaya ketika Tiga, kurangnya akses pendidikan dan pelatihan bagi IBK. Yang keempat, stereotip sosial yang sudah melekat lama. Stereotip sosial itu anggapan atau nilai umum terhadap sekelompok orang tanpa melihat kemampuan masing-masing individu. Contohnya itu menganggap semua IBK tidak mampu bekerja dengan baik, padahal kenyataan tidak selalu begitu. Yang kelima, sedikit contoh sukses IBK di dunia kerja yang terekspos media. Yang keenam, budaya kerja diskriminatif. Selanjutnya akan mungkin teman-teman pernah lihat ada yang entah itu barista atau waiters yang memiliki keterbatasan, seperti contoh baristanya tuli atau mungkin cuma bicara, kemudian waitersnya itu Down syndrome. Nah seperti itu. Nah persepsi dari masyarakat adalah memang IBK itu bisa apa sih? Emang dia mampu ya untuk melayani seseorang gitu. Padahal faktanya kalau mereka itu diberikan pelatihan, kemudian peluang kerja yang inklusif, itu mereka bisa loh. Nah kemudian untuk kasus penolakan secara tidak langsung. Jadi sebenarnya banyak kan sekarang itu tren-tren kerja itu broker itu yang menampung IBK gitu. Tetapi ada beberapa juga kadang-kadang tuh memang secara sadar tuh langsung ditolak oleh HR-nya. Nah, perusahaan tuh kadang-kadang nggak mau ambil ribet. Kemudian ada lagi di bawah itu, kalian harus membawahi IBK juga. Pertanyaannya, apakah nggak itu? Tapi faktanya banyak IBK itu yang lolos kualifikasi, yang mampu untuk bekerja di bidang tersebut. Jadi banyak IBK yang tidak dapat mendapatkan peluang kerja sejak awal dikarenakan dianggap kurangnya terhadap kemampuannya. Dan seringkali nilai ini bukan berdasarkan kemampuan nyata, tetapi hanya spekulasi saja. WHO juga menjelaskan bahwa masih banyak hambatan IBK dalam masuk dunia kerja karena akibatnya miskonsepsi dari disabilitas. Misalnya diskriminasi di tempat kerja. Jadi IBK yang sudah bekerja pun seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang
tidak mengenakan atau tidak merasa tidak percaya diri atau merasa ragu dengan kemampuannya. Hal itu berdampak pada motivasi dan perkembangan diri pada IBK. Teman, apakah ada yang pernah memiliki pengalaman langsung ke IBK? Pernah? Coba dong salah satu ceritain, siapapun yang mau itu. Entah, banyak di IBK mau Down syndrome, tunawicara, tunaan yang lain. Ada yang mau cerita nggak? Atau nggak usah cerita nih, sebutin aja apa gitu IBK-nya. Silakan Kak. Kemarin banget di jalan lagi macet di Begawan. Terus dia digonceng sama bapak sama mamanya dia di depan. Terus dia kayak gini, terus dia gini. Kayak gitu aku. Terus kita aja ceritanya. Oh itu ini anak kecil ya? Iya dia DS. Hah? Dia Down syndrome. Oh, Iya. Down syndrome. Iya, dia udah dada terus dia kayak gitu. Ngapain di mana tadi? Iya. Nah, menurut mbaknya nih, kok bisa sih mbaknya menilai kalau itu bisa ya? Benar. Benar kan? Tapi menurut mbaknya kenapa nih kok mbaknya bisa menilai kalau itu Down syndrome? Karena ya memang dari fisik ya, karena kan memang Down syndrome itu bisa dibilang 1000 muka ya kalau nggak salah, 1000 wajah ya. Jadi memang dari awal lihat memang oh ya ini anak DS. Oh ya memang. Bukan karena rumahnya ya. Oh iya. Memang salah satu yang ini adalah tadi kan sudah dijelasin tentang barista sama orang tuli yang bekerja sebagai barista di Malang ya. Ini kebanyakan kompilasi video dari luar negeri yang kebanyakan kalau teman-teman mungkin pernah lihat videonya. Jadi IBK ini dia lebih banyak kepada pekerjaan yang fisik gitu. Dan khususnya ini ke Down syndrome. Nah kan mukanya mungkin banyak pernah lihat ya, kayak kemarin hampir lihat kan seperti itu. Jadi memang salah satu penelitiannya itu ke strategi penyelesaiannya, strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap IBK dalam konsep pekerjaan. Yang pertama adalah edukasi publik. Jadi kita semua sebagai orang yang memahami apa itu IBK dan dan kita adalah orang yang percaya bahwa IBK itu bisa bekerja. Kita harus mengedukasi, mungkin berawal dari orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga kita, kerabat kita, dan kita juga harus bisa meyakinkan mereka kalau IBK itu sebenarnya manusia normal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Bintang tadi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi, kesadaran dari pemilik sebuah usaha, atau mungkin kita bisa bilang CEO yang membuat kebijakan-kebijakan di suatu perusahaan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, edukasi publik ini sangat penting karena from mouth to mouth, dari mulut ke mulut itu bisa meningkatkan kepercayaan IBK. Gitu. Coba kalian di sini kita